Kan namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA. Aku ada saran nih, gimana kalau kita ngambil trade teori aja? Terus kita nganalisis gaya kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti. Oh, Ibu Susi, boleh. Aku juga tahu. Ibu itu yang pernah viral waktu itu kan? Oh, Ibu Susi ya? Kalau nggak salah Ibu Menteri yang terkenal nyentrik itu nggak sih? Oh my god, ini gak sih? Ih, sumpah keren banget. Gimana nih, teman-teman? Wah, boleh tuh guys. Aku setuju sih. Indonesia adalah negeri maritim terbesar di dunia. Namun, lautnya sering menjadi sasaran pencurian. Di tengah tantangan itu, lahirlah seorang pemimpin tegas, berani, nyentrik, dan tak kenal kompromi. Ialah Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran 15 Januari 1965, berasal dari keluarga saudagar ternak. Meskipun hidup bercukupan, ia memilih jalan hidup yang tak biasa. Ia berhenti sekolah di kelas 2 SMA, lalu terjun ke dunia Nggak bisnis. suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Dengan modal hanya 750.000 dari hasil menjual perhiasan, ia memulai usahanya sebagai pengepul ikan. Bisnisnya pun mulai berkembang, dan pada 1996, ia mendirikan pabrik pengolahan lobster dengan merek Susi Brin. Tak hanya itu, ia membeli pesawat sendiri dan mendirikan maskapai Susi Air agar hasil lautannya bisa tiba segar ke Jakarta dan ke Jepang. Saat tsunami Aceh 2004 melanda, pesawat Susi menjadi yang pertama mencapai lokasi bencana. Nah, dari sinilah Susi Air juga menjadi maskapai kemanusiaan. Lalu pada tahun 2014, Susi diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia tegas menenggelamkan kapal pencuri ikan dan memperjuangkan kesejahteraan nelayan. Dengan gaya yang nyentrik, merokok, dan bertato, tak mengurangi ketegasannya. Setelah tidak menjabat, ia kembali ke dunia perusahaan. Tapi nama Susi Pujiastuti tetap jadi simbol keberanian, integritas, dan kepemimpinan. Tahun 2014, ia ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Banyak yang meragukan, tapi ia membuktikan diri sebagai pemimpin yang berani. Ia mengeluarkan kebijakan yang tegas yang membuat dunia internasional tercengang. Ia juga melarang alat tangkap merusak demi menjaga ekosistem laut. Dengan gaya sederhana dan tanpa basa-basi, kepemimpinannya menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Gaya kepemimpinan Susi Pujiastuti sangat relevan jika dianalisis menggunakan teori sifat kepemimpinan atau Trait Theory of Leadership. Teori ini menggunakan pendekatan psikologis dengan asumsi utama yaitu pemimpin mempunyai sifat tertentu yang membedakannya dari orang lain. Contohnya seperti kecerdasan, kepercayaan diri, integritas, ambisi, dan juga empati. Kelebihan dari teori ini adalah membantu dalam proses seleksi dan identifikasi calon pemimpin. Singkatnya, teori ini menyarankan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Gaya kepemimpinan Susi Pujiastuti menjadi contoh nyata bagaimana sifat-sifat pribadi yang kuat menjadi pondasi utama efektivitas kepemimpinannya. Beberapa sifat bawaan yang terdapat pada Bu Susi dan sesuai dengan trait teori. Yang pertama, keberanian dan pengambilan resiko. Sifat ini merupakan ikon dari Bu Susi. Contohnya, kebijakan yang terkenal menenggelamkan kapal pencuri ikan di Laut Indonesia. Tanpa ragu, untuk menegakkan kedaulatan maritim Indonesia, itu merupakan sifat dasar dalam karakteristiknya. Yang kedua, tegas dan kepercayaan diri. Gaya bicara dengan lugas tanpa basa-basi dan langsung ke intinya mencerminkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Ia tidak pernah terlihat ragu dalam mempertahankan kebijakannya di hadapan publik maupun DPR. Ketiga, integritas, di mana integritasnya terlihat dari konsistensi antara perkataan dan perbuatannya. Ia tidak hanya berbicara tentang memberantas illegal fishing, tetapi ia benar-benar melakukannya tanpa pandang bulu. Rasa nasionalismenya yang tinggi dan cintanya pada laut Indonesia menjadi energi pendorong kepemimpinannya. Keempat, kemampuan komunikasi serta karisma.
Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi orang lain, dan ini seringkali datang dari sifat karisma dan kemampuan berkomunikasi. Ia dapat menguasai berbagai bahasa asing, dan ia mampu menyederhanakan pesan-pesan rumit menjadi slogan yang mudah diingat dan viral, seperti kata-kata tenggelamkan. Penampilannya yang apa adanya, lengkap dengan tato serta kebiasaannya merokok, justru menciptakan karisma yang unik dan membuatnya dekat dengan masyarakat. Jadi, dilihat dari kacamata trade theory, Susi Pujiastuti adalah seorang pemimpin yang efektivitasnya sangat ditentukan oleh karakter dan sifat pribadinya, keberanian, ketegasan, kecerdasan, integritas, dan karisma yang ia miliki bukanlah sesuatu yang ia pelajari dari buku teks manajemen, melainkan sifat-sifat bawaannya yang telah terbentuk oleh pengalaman hidupnya. Keberhasilan program-programnya sangat bergantung pada siapa dirinya sebagai seorang individu. Dari nelayan hingga menjadi menteri, perjalanan Susi Pujiastuti adalah bukti bahwa kepemimpinan lahir dari tekad dan kerja keras. Itulah kisah dan gaya kepemimpinan Susi Pujiastuti.